Entah kenapa, kalau kita lihat dari media-media yang memberitakan terkait dengan korupsi haji ini, seolah-olah ingin menggiring opini bahwa Ustadz Khalid Basalamah terlibat dalam kasus korupsi itu. Padahal kalau kita lihat, Ustadz Khalid Basalamah ini posisinya adalah sebagai jamaah dari PT Muhibbah. Tetapi kalau kita lihat pemberitaan-pemberitaan yang diangkat oleh media, terutama Kompas, itu seolah-olah ingin menggiring bahwa Ustadz Khalid Basalamah ini merupakan seorang pelaku korupsi. Ya, seperti itu seolah-olah yang diinginkan oleh beberapa media. Kalau kita lihat, ini saya lihat lagi ada berita hari ini, ya, judulnya sangat fantastis, ya. Skandal Kota Haji 1 triliun, KPK beberkan alasan Khalid Basalamah kembalikan uang secara dicicil. Ini seolah-olah menggiring lagi bahwa Khalid Basalamah itu melakukan korupsi yang sangat fantastis 1 triliun sehingga dikembalikan dengan cara dicicil. Wow, luar biasa Kompas membuat clickbait berita seperti ini, ya. Harusnya Kompas itu bisa lebih bijak. Hal ini sudah disampaikan oleh Ustadz Khalid secara terbuka di podcast Kasih Solusi. Di situ sangat jelas dan sangat clear posisi Ustadz Khalid dalam kasus ini, ya. Ustadz Khalid itu adalah korban dari PT Muhibbah. Tetapi kalau kita lihat ada lagi berita yang mengangkat bahwa di sini kalau kita lihat, nah ini mengangkat berita bahwa KPK bantah klaim Khalid Basalamah korban korupsi Kota Haji, kini berstatus sebagai saksi. Ini diangkat oleh Kalteng Post, ya, seolah-olah ingin membantah pernyataan Ustadz Khalid yang mengatakan bahwa dia adalah korban. Ya, padahal isi beritanya juga pun tidak jelas seperti apa, ya. Jadi banyak media-media yang memanfaatkan ini untuk sebagai clickbait supaya beritanya banyak dibaca, banyak ditonton, ya. Padahal kita ketahui bahwa Ustadz Khalid itu memang korban dari PT Muhibbah. Nah, kenapa PT Muhibbah mengembalikan uang senilai $4.500 per jamaah yang ketika itu diberikan oleh Ustadz Khalid ke PT Muhibbah, ya? Mungkin saja PT Muhibbah itu ketar-ketir, ya. Ketika Ustadz Khalid Basalamah diperiksa pada pemanggilan pertama, pasti PT Muhibbah sudah merasa khawatir. Dia pasti mengetahui bahwa Ustadz Khalid akan bercerita sebenar-benarnya, akan bercerita sejujur-jujurnya kepada KPK. Nah, siapapun yang sudah berniat jahat dengan memanfaatkan Ustadz Khalid Basalamah, pasti sekarang sedang ketar-ketir. Mungkin hal itulah yang menyebabkan $4.500 per jamaah itu dikembalikan dari PT Muhibbah ke Ustadz Khalid Basalamah. Ya pasti KPK, pasti Ustadz Khalid bercerita itu ke KPK. Nah, dari situlah kronologi kenapa ada uang $4.500 yang dikembalikan oleh Ustadz Khalid ke KPK, karena KPK dalam podcast Kasih Solusi, ya, Ustadz Khalid menjelaskan bahwa uang itu sebaiknya diserahkan kembali ke negara, ya. Jadi memang uang itu tidak diapa-apakan oleh Ustadz Khalid, tetapi memang banyak mungkin ya ban serep yang terjadi. Tetapi kita lihat, kita sayangkan media sangat-sangat mengambil kesempatan untuk menaikkan ratingnya dengan cara membuat opini yang seolah-olah menggiring Ustadz Khalid Basalamah ikut terlibat dalam korupsi ini, ya. Padahal kami yakin, meskipun saya tidak pernah mengikuti kajiannya langsung, saya yakin Ustadz Khalid Basalamah tidak memiliki niat buruk, niat jahat sedikit pun dalam kasus ini. Ya, itu juga sudah terbukti dari pernyataan-pernyataan dari alumni-alumni yang sudah menggunakan jasa travel dari Ustadz Khalid Basalamah, ya. Kita doakan saja yang terbaik untuk Ustadz Khalid Basalamah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.